saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan malam untuk kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 5 ayat yang ke-9 sampai dengan 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, selamat malam Tuhan. Pada malam hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 18. Perihal rencana Raja Salomo merealisasikan nazar dari almarhum ayahnya Daud untuk membangun bait suci buat Tuhan. Ajar-ajar kami Tuhan pada malam hari ini supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan beserta dengan kami supaya iman kami terbuka dan kami bisa memahami semua isi firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai dengan 18, beginilah firman Tuhan. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut, untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah, Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula, Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur, kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal, untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Demikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini kami beri judul, kita adalah gereja. Sebelum kita memahami firman Tuhan pada malam hari ini, kami mengajak ada baiknya kita mengetahui dulu perihal kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja merupakan kitab dalam Perjanjian Lama yang terbagi dalam 2 kitab, yaitu 1 Raja-Raja yang berisi 22 pasal. Kemudian dilanjutkan dengan kitab 2 Raja-Raja yang berisikan 25 pasal. Beberapa peneliti di zaman modern menggolongkan kitab Raja-Raja ini sebagai kelompok sejarah deuteromistis. Suatu rangkaian dalam kitab Perjanjian Lama bersama dengan kitab Ulangan, kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, dan kitab 1 Samuel dan 2 Samuel. Semua kitab-kitab itu disebutkan berisikan firman Tuhan mengenai susunan sejarah teologis bangsa Israel. Termasuk menjelaskan hukum Allah untuk bangsa itu di bawah bimbingan para nabi di zaman mereka. Nah, secara spesifik, kitab 1 Raja-Raja yang kita baca pada malam hari ini memfirmankan perjalanan hidup Raja Salomo sepeninggal ayahnya Daud.
Pasal 5 yang menjadi perikop malam hari ini juga, yang sudah kita baca tadi, berintikan persiapan dan rencana Salomo mendirikan bait suci. Sebab ini adalah sebuah nazar dari almarhum ayahnya Daud yang tidak kunjung bisa terlaksana disebabkan sepanjang hidupnya Daud selalu dikelilingi oleh tombak dan busur. Tidak ada kedamaian. Oleh karena keserakahan dan dosanya di hadapan Allah semasa Daud hidup, sehingga nazarnya untuk mendirikan bait suci untuk Allah tidak bisa terlaksana sampai ia meninggal dunia. Kalau dibaca persiapan Salomo mendirikan bait suci, saya pikir tidak main-main ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ia mengerahkan seluruh kekuatan dan kekayaan kerajaan Israel untuk merealisasikan niatnya itu. Bahkan berpuluh ribu rakyatnya dikerahkan. Dan ia bermitra dengan Hiram, sahabat ayahandanya. Mereka berdamai untuk membangun bait suci bersama-sama. Singkat cerita, Hiram pun mendukung penuh. Ditandai dengan mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar yang ada di pegunungan Libanon. Kayu aras dan kayu sanobar adalah jenis kayu yang kuat dan dapat bertahan lama sebagai bahan bangunan. Demikian Salomo dengan Hiram bekerja sama. Yang menarik adalah pada saat Hiram mengetahui Salomo mempunyai niat demikian, yaitu ia ingin merealisasikan nazar orang tuanya dulu. Lalu Hiram berseru, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Nah, itu adalah ungkapan syukur, puji-pujian dari Hiram. Di ayat selanjutnya, diketahui Salomo membalas budi kepada Hiram melalui pengiriman 20.000 kor gandum. Kalau saat ini, 20.000 kor itu setara dengan 4.580 ton gandum. Dan 20 kor minyak tumbuk yang mahal pada saat itu. Atau harga hampir 5.000 liter pada saat ini. Dan pemberian ini diberikan kepada Hiram setiap tahun sepanjang pembangunan bait suci dilakukan, yaitu selama 7 tahun berturut-turut ya. Sementara secara internal, maksudnya kekayaan dan kerajaannya memimpin Israel pada saat itu, dia menyiapkan 10.000 orang pekerja setiap bulan, berganti-ganti membantu Hiram menebang pohon, mengirimkan kayu aras dan sanobar tersebut ke pinggir laut. Dan kemudian untuk membuat batu pahatan, Salomo juga mengerahkan 70.000 orang. 70.000 orang kuli dan 80.000 orang tukang pahat yang akan bekerja di pegunungan batu untuk menyiapkan batu-batu pahat atau landasan yang terbaik untuk bait suci. Demikianlah Salomo dan Hiram, Raja Tirus itu bekerja sama mewujudkan nazar Daud, ayahanda Salomo. Penelitian sejarah menggambarkan luas bait suci itu 16 hasta kali 20 hasta dengan tinggi 30 hasta. Terletak di Gunung Muria, dibangun dalam jangka 7 tahun. 7 tahun lamanya dibangun di atas Gunung Muria. Jadi kalau dipikir-pikir, ini sebuah pekerjaan besar dan sangat berat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Kita saat ini hidup di zaman perjanjian baru. Kabar sukacita, keselamatan sudah kita terima. Kita imani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Apakah tindakan Salomo itu dulu benar di hadapan Allah? Nah, di ayat-ayat selanjutnya Tuhan ternyata menjawab. Jawabannya begini. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kupirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan berdiam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. 1 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai dengan 13. Itulah janji Tuhan pada saat Salomo mulai merealisasikan pembangunan bait suci.
dengan beberapa persyaratan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Israel umatnya pada saat dipimpin oleh Raja Salomo. Jadi, apakah gereja itu? Sekarang pertanyaannya. Apakah gereja itu bangunannya? Apakah salah membangun gereja yang megah seperti yang dilakukan oleh Salomo? Bahkan di zaman sekarang ini banyak denominasi gereja membangun gereja yang megah-megah di dalam negeri maupun di luar negeri. Mari coba kita menjawab bersama-sama pertanyaan malam hari ini, agar kita semua dapat memahami dan mengimani apa maksud jawaban Tuhan kepada Salomo tersebut. Dan sesuai dengan tema kita adalah gereja. Yang pertama, gereja menurut pemahaman firman Tuhan seperti yang kami kutip berikut ini adalah, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu tertulis di Matius 18 ayat 20. Kemudian, sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, sebagaimana tertulis di Roma 12 ayat 4-5. Kemudian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Itu juga firman Tuhan atau pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai kedatangan Kristus sebagai juru selamat kepada jemaat di Kolose 3 ayat 15. Yang berikut adalah, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini juga sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca lebih sering lagi Alkitab yang kita miliki, saya yakin dan percaya kita akan menemukan lebih banyak lagi jawaban akan berbagai pertanyaan yang kita sudah sampaikan tadi di atas. Apakah gereja itu sebagaimana firman Tuhan kepada kita malam hari ini? Yang jelas, semuanya itu akan bermuara kepada orangnya. Ya, manusianya. Kita ini. Semua orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus. Artinya, gereja itu adalah kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk lebih memperkuat iman kita, supaya kita lebih kuat memahami bahwa kita adalah gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat ke dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya, gereja adalah orangnya. Bukan gedungnya, bukan menaranya. Bagaimana dengan bangunan gereja? Apakah boleh kita mendirikan gereja megah, bagus, menjulang tinggi, mengeluarkan biaya yang banyak? Bermula dari jawaban sebelum itu, yaitu apakah gereja itu? Tentunya kita masih ingat ya, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, topik minggu ke-10 setelah Trinitatis minggu ini, bahwa sebagai gereja kita harus lebih mengutamakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian semua masih ingat ya tema firman Tuhan hari Minggu lalu. Tidak ada gunanya sebuah jemaat memiliki bangunan gereja yang megah, tetapi ibadah mereka tidak berkenan kepada Allah. Sia-sia. Pada saat kita beribadah di gereja yang megah, sementara masih banyak saudara-saudara kita seiman yang kita ketahui masih hidup berkesusahan.
apakah masih pantas gereja kita buat megah? Ternyata hati kita, iman kita beku, tidak ada kasih untuk membantu meningkatkan derajat hidup dan mensejahterakan mereka. Misalnya seperti itu. Apalah gunanya sebuah persekutuan jemaat membangun sebuah gereja yang megah dengan menghabiskan begitu banyak uang dan kemampuan. Sementara manusianya, orang-orang di dalam gereja itu tidak memiliki kasih. Ingat, Tuhan tidak pernah melarang kita membangun gereja yang megah. Bahkan jawaban Tuhan kepada Salomo, itulah harus kita pegang. Sepanjang engkau berpegang kepada semua ketetapan dan perintahku, maka aku akan berdiam bersama dengan engkau di rumah Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada orang-orang yang memiliki bangunan gereja yang bagus. Jadi tidak masalah gerejanya bagus, megah atau tidak. Apakah ibadah kita berkenan kepada Tuhan pada saat kita beribadah di gereja? Kenapa? Kitalah gerejanya, bukan bangunannya gerejanya. Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kepada kita. Maka selayaknya kita sebagai gereja membalas kebaikan Tuhan dengan mengasihi Allah dan sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah makna sesungguhnya dari kita adalah gereja. Sebuah jemaat gereja memiliki gedung gereja yang megah harus juga dibarengi dengan pelayanan marturia, koinonia, dan diakonia yang senantiasa berjalan serempak. Ya, serempak, bersamaan. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Terus menerus. Sampai akhir hidup kita dan kesudahan dunia ini. Karena apa? Karena semua ini adalah pemberian Allah kepada kita. Kita sebagai gereja juga menjadi pemberian Allah. Napas kehidupan yang kita terima adalah pemberian Allah. Itulah ibadah kita yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ciri khas gereja, yakni manusianya, orangnya, ya kita-kita ini. Orang-orang yang telah menyatakan dan mengimani Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Tanpa itu semua, sia-sialah hidup kita. Dan kita tidak akan menjadi gereja seperti yang diinginkan Kristus kepada kita. Tuhan pernah berkata begini kepada para muridnya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita bisa baca di Matius 16 ayat 18. Gereja yang hidup sesuai dengan keinginan Kristus, ketetapan-ketetapan yang diberikan Allah, maka alam maut pun tidak akan mampu menguasainya. Sekarang bahkan kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Inilah renungan pada kita pada malam hari ini. Ingatlah bahwa kita adalah gereja. Kitalah sesungguhnya gereja itu. Kewajiban kita menjaga tubuh kita untuk hidup suci, jauh dari kenajisan, sebagai sarana kita untuk berdoa, memuji Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kesetiaan kita kepada Kristus di setiap saat dalam kehidupan kita akan tetap menjadikan kita, tubuh kita dan jiwa kita tetap sebagai gereja Tuhan selama kita hidup, dan itulah yang berkenan kepadanya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh tetap hidup dan bersemayam di dalam hati kita, dan iman kita boleh semakin dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Sungguh indah Tuhan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami diingatkan bahwa kami inilah gereja Tuhan. Bukan gedungnya, bukan menaranya, ataupun yang kami buat di dunia ini. Tapi Tuhan dengan cinta kasih melalui firman Tuhan dan sejarah cerita Salomo mendirikan gereja, Tuhan mengingatkan, sepanjang engkau membangun sebuah gereja dan engkau tetap menjalankan ketetapan-ketetapanku,
ketetapan-ketetapan Tuhan dan patuh kepada semua perintah Tuhan, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kami, maka kami sebagai gereja sempurna di hadapan Tuhan. Inilah renungan kami pada malam hari ini, Tuhan. Sempurnakanlah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.